Halo teman-teman, di sini kita udah bersama Kepala Desa Kalierang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nama saya Irma Hamdani, Kepala Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Saya akan menunjukkan beberapa profil Desa Kalierang yang selanjutnya kita lihat ke vlog berikutnya dari teman-teman mahasiswa. Desa Kalierang. Desa Kalierang terletak di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Desa Kalierang memiliki luas wilayah sebesar 272.635 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 12.777 jiwa. Desa ini memiliki 13 dusun, diantaranya yaitu Dusun Kerajaan 1, Dusun Kerajaan 2, Dusun Pungkuran, Dusun Munggang, Dusun Kampung Baru, Dusun Majapahit, Dusun Kalierang Pesantren, Dusun Bagian Jahat, Dusun Karangjati, Dusun Karangsalam, Dusun Jojok Teluh, Dusun Kutawangi, dan yang terakhir Dusun Mingklik. Lokasi Desa Kalierang berada di pusat kota Bumiayu dan bersinggungan langsung dengan jalan raya. Hal ini menjadikan Desa Kalierang memiliki potensi wilayah yang cukup strategis. Kendaraan di desa ini pun sudah memadai, mulai dari delman, becak, angkutan umum, mobil, motor, dan lain sebagainya. Perlu diketahui, Desa Kalierang ini menjadi salah satu pusat perekonomian yang ada di Bumiayu. Tidak heran jika Desa Kalierang ini dikatakan sebagai salah satu pusat perekonomian di kota Bumiayu. Hal ini didukung dengan adanya kelengkapan fasilitas, mulai dari fasilitas pendidikan yang tersedia dari SD, SMP, SMA, baik negeri maupun swasta, semua ada di Desa Kalierang ini. Tidak hanya itu, fasilitas kesehatan pun sudah memadai di desa ini, yang biasa dikenal dengan RSUD Bumiayu. Selain itu, desa ini juga memiliki pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Puskesmas ini terletak di salah satu dukuh Desa Kalierang yang bernama Dukuh Pungkuran. Di desa ini terdapat Museum Purbakala atau yang biasa disebut dengan Museum Buton. Di museum ini tersimpan koleksi fosil gajah purba atau Sinomastodon, fosil manusia purba tertua di Pulau Jawa, dan fosil-fosil lainnya. Salah satu fasilitas umum yang ada di Desa Kalierang yaitu Gedung Serbaguna atau yang biasa dikenal sebagai Kaudanan. Tempat ini biasa digunakan sebagai pertunjukan pentas seni, pameran, dan kegiatan lain sebagainya. Salah satu fasilitas umum sosial dan masyarakat yaitu pasar. Pasar ini dinamakan Pasar Seng Bumiayu. Pasar ini diresmikan tahun lalu, tepatnya pada tanggal 27 bulan November tahun 2022. Mayoritas pekerjaan warga Desa Kalierang yaitu sebagai pedagang. Wilayah yang strategis menjadikan peluang untuk melakukan usaha kecil atau menengah. Tidak heran jika Desa Kalierang ini dipenuhi oleh pelaku UMKM. Banyak toko-toko yang maju, baik itu toko pakaian, toko sembako, toko emas, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, di pinggir jalan pun banyak warga yang berjualan, mulai dari minuman, makanan, sayur mayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Salah satu UMKM yang dari dulu hingga sekarang masih bertahan yaitu tahu kulit. Proses pembuatan tahu kulit ini dilakukan di rumah yang berlokasi di Desa Kalierang, tepatnya di Dukuh Kalierang Pesantren. Proses pembuatan dari tahu kulit ini masih menggunakan cara tradisional, tidak menggunakan gas LPG melainkan menggunakan merang. Hal ini guna untuk mengurangi biaya produksi. Tidak hanya tahu kulit, ketan pencok pun terkenal di desa ini, kaya akan cita rasa yang khasnya. Fasilitas pembangunan di desa ini pun semakin maju karena adanya rencana pembangunan taman kota yang berlokasi di pusat kota Bumiayu yaitu Desa Kalierang yang akan memberikan potensi bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya.
Desa ini memiliki hasil tani yang melimpah karena memiliki lahan persawahan yang cukup luas. Tetapi seiring berjalannya waktu, lahan pertanian ini semakin sempit karena banyaknya pembangunan di Desa Kalierang. Di balik keindahan Desa Kalierang, desa ini memiliki cerita rakyat yang belum banyak diketahui oleh khalayak umum, yaitu asal-usul Candi Pancurawis. Candi Pancurawis terletak di Dukuh Karangjati, Desa Kalierang. Candi Pancurawis adalah tempat dimakamnya Kiai Pancurawis dan kuda kesayangannya, yaitu kuda Sembrani. Menurut dari beberapa masyarakat Dukuh Karangjati, kerap kali pada tengah malam pukul 12 malam terdengar suara sepatu kuda yang berlari kelas dan cepat menghilang. Mereka percaya bahwa suara itu adalah suara kuda Sembrani yang dikuburkan di tengah-tengah Candi Pancurawis.